shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan-perubahan nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Perubahan pada masyarakat di dunia ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Perubahan sosial dan budaya dapat bersumber pada pengalaman baru, pengetahuan baru, penemuan baru, persepsi dan konsepsi yang baru, serta teknologi baru, sehingga menuntut penyesuaian cara hidup serta kebiasaan masyarakat pada situasi yang baru. Di dalamnya juga terjadi perubahan sistem nilai budaya, sikap mental demi terciptanya keseimbangan, dan integrasi terhadap sistem nilai budaya. Nah, perubahan sosial di dalam masyarakat itu memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat, sehingga tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Yang kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan-perubahan lain pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, yaitu perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat, yaitu perubahan sosial terjadi di bidang material maupun imaterial karena keduanya memiliki hubungan yang timbal balik. Itu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, yang pertama yaitu adanya bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, pertambahan penduduk yang semakin cepat akan menimbulkan banyak perubahan, terutama pada bidang kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur-unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan yang baru dan diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu pertentangan masyarakat. Banyak timbulnya pertentangan antara kepentingan individu dengan kelompok akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Nah, misalnya pertentangan kelompok pada generasi muda dan generasi tua. Nah, generasi muda yang mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing atau barat yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, misalnya pergaulan bebas, cara berpakaian atau derajat wanita yang sama di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar di negara Rusia. Yang dulunya negara Rusia adalah negara kerajaan, sekarang menjadi diktator. Nah, maka dari itu revolusi dan pemberontakan itu dapat menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Selanjutnya, yaitu suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Yang pertama, yaitu berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, misalnya terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Mungkin menyebabkan masyarakat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya masyarakat yang tadinya berburu, kemudian berpindah menjadi bertani. Nah, sebab yang bersumber pada lingkungan alam kadang-kadang disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Yang kedua, yaitu adanya peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat menimbulkan perubahan karena negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah. Yang ketiga, yaitu adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Hubungan secara fisik antara masyarakat mempunyai kecenderungan dan menimbulkan hubungan timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lain, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Apabila salah satu kebudayaan bertemu yang memiliki taraf teknologi yang lebih tinggi, maka akan terjadi proses imitasi atau peniruan terhadap budaya lain yang mula-mulanya
unsur-unsur tersebut ditambahkan pada budaya yang ada, namun lambat laun kebudayaan akan diubah dengan kebudayaan asing. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan sosial budaya masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, sebagaimana bangsa-bangsa di dunia. Nah, bangsa Indonesia juga sedang mengadakan pembangunan dan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan dan modernisasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada sebelumnya. Nah, kemudian perubahan-perubahan apa modernisasi yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yang mencakup di bidang-bidang. Yang pertama yaitu ada modernisasi di bidang teknologi. Modernisasi di bidang teknologi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi seperti munculnya teknologi yang lebih maju dari teknologi yang sebelumnya. Kemudian, adanya kemajuan dan penggunaan teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih banyak, sehingga manusia secara berangsur-angsur meninggalkan teknologi lama dan menggunakan teknologi yang baru. Kemudian diawali dengan penggunaan teknologi sederhana seperti kapak untuk menebang pohon atau gerobak untuk mengangkut barang. Kemudian manusia mengembangkan teknologi tersebut dengan menciptakan teknologi yang lebih maju seperti gergaji untuk menebang pohon dan truk bermesin diesel untuk mengangkut barang. Yang kedua yaitu modernisasi di bidang ekonomi. Modernisasi telah merambah perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat semakin membaiknya perekonomian Indonesia. Modernisasi ekonomi juga terjadi di berbagai bidang, seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor distribusi dan penjualan, sektor jasa, dan sektor pariwisata. Nah, kemudian apa saja sih di sektor pertanian? Yang pertama yaitu ada pergantian penggunaan teknologi dari semula menggunakan pupuk menjadi pupuk urea. Nah, kemudian bibit padi yang tadinya jenis lokal menjadi jenis bibit yang unggul. Nah, kemudian pemakaian traktor yang tadinya jenis lokal menjadi traktor bibit padi yang unggul. Nah, kemudian pemakaian bajak digantikan dengan traktor. Nah, kemudian adanya penerapan teknik irigasi baru. Kemudian juga ada penggunaan timbul padi diganti menjadi mesin penggiling. Nah, kemudian di sektor industri. Yang pertama, pergantian dari penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam industri, penerapan pengolahan limbah pabrik, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya, distribusi dan penjualan. Pergantiannya yaitu ada penjualan secara online semakin marak dan banyak. Nah, kemudian sistem pembayaran barang yang beraneka ragam, kemudian pemanfaatan transportasi modern dalam distribusi, kemudian pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penjualan barang. Nah, kemudian dalam sektor jasa, ada proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, penggunaan teknologi dalam sektor jasa, dan penggunaan media sosial dalam menawarkan jasa. Kemudian di sektor pariwisata, yaitu yang pertama semakin beraneka ragamnya motif dan keinginan wisatawan yang harus dipenuhi sebagai akibat meningkatnya budaya manusia, kemudian menggunakan media sosial dalam mengenalkan tempat pariwisata dan pemakaian teknologi dalam merawat tempat pariwisata. Yang ketiga yaitu ada modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Modernisasi tidak akan pernah lepas dari faktor pendukung utamanya, yaitu pengetahuan dan pendidikan. Modernisasi ilmu dan pengetahuan teknologi menjadi jembatan dalam proses Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Kemudian, modernisasi di Indonesia pada bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, yaitu yang pertama, ditandai dengan banyaknya penelitian yang menghasilkan berbagai macam cara
dan metode sebagai usaha untuk kemajuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu digunakannya teknologi dan infrastruktur pendidikan pada masa kini yang menjadikan modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan berlangsung lebih cepat, seperti adanya laboratorium yang lengkap, kemudian buku sekolah elektronik, kemudian mesin pencari data di internet, kemudian kurikulum, metode pembelajaran, dan diselenggarakannya kuliah online. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada modernisasi di bidang komunikasi, informasi, dan transformasi. Nah, bermunculannya berbagai penemuan baru dan inovasi, pembaharuan terhadap berbagai alat komunikasi dan alat komunikasi informasi, inovasi pembaharuan dan penemuan baru yang terjadi membawanya perubahan pada penggunaan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi dari tradisional ke modern. Kemudian modernisasi di Indonesia pada bidang komunikasi yaitu adanya interaksi satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyaknya media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, misalnya melalui handphone, faxmail, instant messenger, email, smartphone, video, dan sebagainya. Nah, kemudian di bidang informasi, selain untuk berkomunikasi, handphone, faxmail, instant messenger, email, smartphone, video, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sebagai efisiensi. Nah, kemudian di bidang transformasi, yaitu pemanfaatan jaringan internet untuk pemesanan tiket transportasi secara online, kemudian kegiatan tersebut berkaitan dengan perubahan cara pembelian tiket tradisional ke modern. Selain itu juga, penggunaan alat transportasi modern sebagai pengganti alat transportasi tradisional. Saat ini banyak dipilih masyarakat karena lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu ada modernisasi di bidang politik dan ideologi. Yang pertama di bidang politik yaitu sistem perwakilan yang bersifat demokratis, pemerintah yang otoritas kebijakan, kemudian legislasi yang memiliki wewenang atas penguasaan kebijakan pemerintah, yudikatif yang memiliki wewenang penegak hukum, munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan berbagai teknologi, informasi, dan komunikasi modern, dan munculnya lembaga politik modern seperti partai politik untuk menjalankan proses-proses yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun pemerintahan. Kemudian di bidang ideologi, nah munculnya ideologi modern bercirikan pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan filsafat negara. Namun ada baiknya jika modernisasi di bidang politik dan ideologi ini mengembangkan sistem pemerintahan yang demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan ataupun membuat kebijakan dengan cara menjunjung tinggi hukum, moralitas bangsa, dan agama. Yang terakhir yaitu modernisasi di bidang keagamaan. Modernisasi di bidang keagamaan dapat diartikan sebagai perubahan kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai keagamaan dan kemajuan. Modernisasi di bidang keagamaan di Indonesia yaitu adanya munculnya berbagai perpaduan antara unsur agama dan teknologi modern. Misalnya, seperti berdirinya pesantren modern yang memadukan pendidikan dan agama sesuai kondisi zaman. Kemudian ada dan ditemukannya kitab suci elektronik yang memudahkan para pemeluk agama dalam membaca kitab suci. Kemudian cara belajar kitab suci yang dipandu dengan media dan teknologi, dan penceramah ataupun pendakwah yang menggunakan media untuk menyampaikan ajaran agamanya. Kemudian masih banyak lagi. Baik, selanjutnya ada peranan masyarakat dalam modernisasi bangsa Indonesia dan perubahan sosial budayanya.
Aspek yang paling menonjol dalam modernisasi adalah perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh revolusi industri. G.W. Skoll memberikan definisi modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas masyarakat, semua bidang kehidupan atau semua aspek. Masyarakat modern merupakan hasil korelasi antara tingginya nilai peradaban manusia sebagai anggota masyarakat dengan majunya tingkat rasionalistis dalam mengkaji hasil kebudayaan. Dengan demikian, kemungkinan terciptanya kehidupan masyarakat yang mantap, adil, makmur, dan merata. Perubahan yang direncanakan paling baik dilakukan oleh masyarakat yang pada masyarakat tersebut itu mempunyai keinginan untuk berubah tetapi tidak bisa untuk melakukannya. Nah, dengan kondisi demikian, masyarakat akan serta-merta menerima perubahan dari agen objek tersebut yang dirasakan sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh 3 kategori perubahan sosial pada masyarakat. Yang pertama ada immanent change. Nah, immanent change ini merupakan perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri tanpa ada inisiatif dari luar. Yang kedua ada selective contact change, di mana outsider secara tidak sadar membawa ide-ide kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial. Yang ketiga ada direct contact change, di mana ide-ide baru itu dibawa dengan sengaja oleh outsider. Menurut teori evolusi, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan yang searah, linear, progresif, dan perlahan-lahan atau evaluatif yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk yang serupa. Modernisasi mempunyai 2 pengaruh. Yang pertama itu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama yaitu ada pengaruh positif. Nah, dalam pengaruh positif ini masyarakat menjadi lebih berpikir ilmiah terhadap segala tindakan, terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran terhadap generasi penerus bangsa. Kenapa? Karena pada sebelumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu hanya menguras harta saja. Padahal lebih dari itu, dengan adanya pendidikan bisa mengubah aspek kehidupan baik terhadap diri sendiri maupun pada masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada pengaruh negatif. Nah, pada pengaruh negatif ini, gaya hidup masyarakat ini berubah yang asalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan dari alam, pada sekarang itu jauh berbeda karena masyarakat ini dalam memenuhi kebutuhannya itu mengikuti orang-orang atau masyarakat yang berada di kota, dari mulai rumah, cara berpakaian, menghidangkan makanan, dan lain sebagainya yang mencirikan kehidupan masyarakat modern. Perkenalkan, nama saya Dini Mega Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 6. Di sini saya mengambil tema 3 dengan judul Tokoh dan Penemuan, subtema 2 Penemuan dan Manfaatnya dalam pembelajaran pertama. Kompetisi dasar yang diajarkan pada kali ini terletak pada poin 3.2 yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya pada poin 4.2 yakni menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kompetisi yang dikembangkan pada pembelajaran kali ini mengenai 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap, di mana siswa dikembangkan untuk dapat memiliki sikap disiplin serta tanggung jawab. Selanjutnya aspek pengetahuan, siswa diajarkan untuk dapat memahami teks eksplanasi serta perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Selanjutnya dalam aspek keterampilan, siswa diajarkan membaca, menganalisis, mengidentifikasi, serta menyimpulkan. Pendekatan pembelajaran yang kami sarankan yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya, metode apa saja yang dapat kita pakai dalam pembelajaran kali ini? Metode pembelajaran yang pertama yang dapat digunakan yaitu metode inquiry, di mana metode inquiry ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan masalah.
Selanjutnya, merumuskan pertanyaan, kemudian mengajukan hipotesis. Setelah mengajukan hipotesis, dapat mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, siswa dapat menguji hipotesis tersebut. Dan yang terakhir ini menyimpulkan. Metode pembelajaran kedua yang dapat digunakan yakni metode PJBL atau Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat diberikan guru kepada siswanya secara individu maupun berkelompok. Namun saya sarankan PJBL ini dapat dilakukan secara berkelompok agar siswa dapat dilatih kerjasama serta sikap disiplinnya antar sesama. Metode pembelajaran selanjutnya yang dapat digunakan yaitu metode saintifik. Metode saintifik ini telah dikembangkan pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013, di mana metode ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, menalar. Yang keempat, mencoba. Dan yang terakhir yaitu membentuk jejaring. Setelah mengetahui pendekatan serta metode pembelajaran apa yang akan digunakan, selanjutnya guru dapat mempersiapkan media pembelajaran apa yang akan digunakan. Berikut adalah media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia. Yang pertama, situs website. Yang kedua, YouTube. Yang ketiga, televisi. Dan yang terakhir, teknologi, informasi, serta komunikasi yang berkembang pada saat ini. Mengapa saya memilih keempat media tersebut? Yang pertama yaitu situs website sendiri digunakan bagi siswa untuk mencari beberapa sumber pembelajaran yang mereka butuhkan. Selanjutnya, yakni YouTube. YouTube ini dipergunakan bagi siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual. Namun, dalam penggunaan situs website serta YouTube ini tetap harus didampingi oleh orang tua ataupun guru. Media pembelajaran selanjutnya yaitu televisi. Kenapa saya memilih televisi? Karena ini merupakan salah satu solusi bagi siswa yang memiliki kendala jaringan internet. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri jaringan internet belum secara merata. Oleh sebab itu, televisi menjadi salah satu solusi media pembelajaran dalam mempelajari perubahan sosial budaya, khususnya dalam bidang iptek serta pendidikan. Media selanjutnya yakni TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi yang berkembang pada saat ini. Contohnya yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu aplikasi serta situs web pendidikan. Berikut media pembelajaran yang kami sarankan. Namun, media pembelajaran ini tidak hanya dari bidang teknologi saja, tapi benda-benda sekitar pun dapat menjadi media pembelajaran yang baik bagi siswa, tergantung dari kreativitas gurunya dalam menggunakan media tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.